Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Abuya, guru kita bersama, beserta Inyak dan Umi. Kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah mengikuti jalannya. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, guru kita Abu Mahabbah, juga kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kita hormati, juga hadir bersama kita dan juga sudah berbicara, memberikan arahan, pandangan dan nasihat di tengah-tengah kita, yaitu Ketua MPU Aceh Singkil yang sangat luar biasa dan juga sangat berani, berani bahkan di depan umum. Beliau menyampaikan bahwa MPU Aceh Singkil bisa bersinergi dengan MPTT. Bahkan 2 tahun yang lalu yaitu ada muzakarah tauhid tasawuf bisa berjalan dengan sukses di Aceh Singkil,
itu juga tidak lepas daripada dukungan penuh daripada Ketua MPU Aceh Singkil. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan juga yang kita muliakan para guru-guru, para alim ulama, para imam yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Begitu juga yang terhormat pemerintah daerah Aceh Singkil yang diwakili oleh MPU dan ketua 1. Dan begitu juga yang kita hormati ada juga DPR Tauhid Tasawuf Bapak Yuli Hardin ya. Di DPR yang dulunya DPR K Aceh Singkil ya. Tapi sudah mantan. Tapi kalau DPR Tauhid Tasawuf ini tidak mantan-mantan ya. Tidak mantan-mantan. Tidak pensiun-pensiun. Dan juga yang kami hormati khusus Wali Nanggro Aceh Singkil serta kawan-kawan, dan begitu juga Wali Nanggro Rimo dan wali-wali Nanggro lainnya, dan juga yang kami hormati yaitu Ketua P2T Aceh Singkil bersama dengan pengurus, dan juga yang kita hormati istimewa yaitu para panitia, begitu juga ibu-ibu yang ada di dapur, sebab dengan kerja kerasnya panitia dan ibu-ibu yang ada di dapur dapat terlaksana acara pada siang hari ini. Istimewa sekali Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwa pada hari ini pada acara halal bihalal sama-sama tadi sudah kita mendengar, yaitu pembukaan kembali pengajian, yaitu pengajian di Pondok Pesantren Darul Mahabbah. Dan juga tadi sama-sama sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Ibu Cut yang sangat luar biasa, bahwa pengajian di sini sudah boleh mendaftar. Bukan hanya anak-anak SD, SMP, SMA, tapi kita yang tua-tua juga boleh mendaftar. Sebab kadang-kadang Bapak Ibu yang terhormat, kita yang tua-tua juga banyak yang masih Iqra 1. Seperti kata Ibu Cut tadi. Betul itu. Bahkan kita yang tua-tua masih banyak yang tidak tahu bacaan-bacaan di dalam salat. Masih banyak yang tidak hafal tahiyat. Masih banyak yang belum hafal doa kunut. Yang hafal hanya Fatihah dengan ayat langganan. Apa ayat langganan? Qul huwallahu ahad. Nah, itu pun panjang pendeknya tidak benar.
Maka kita yang tua-tua, seperti apa yang dikatakan oleh Ajibah Al-Husni, betapa mungkin kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, harapan itu tidak terwujud pada diri kita. Kita sering berharap agar kita mendapatkan anak yang saleh, sedangkan kita orang tuanya orang tua yang salah, maka mustahil mendapatkan anak yang saleh. Kita selalu bertanya, kenapa anak saya nakal? Kenapa anak saya bandel? Sebenarnya jawaban itu ada pada diri kita. Kita belum baik, ibu-ibu. Jadi sebelum kita memperbaiki anak-anak kita, maka jauh lebih penting kita memperbaiki diri kita dengan dasar qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Jadi kata Ajibah Al-Husni, betapa mungkin kita dapat melunasi harapan sesuatu pada orang lain, sedangkan harapan itu tidak bisa kita wujudkan pada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, dan juga wali bukan hanya di pesantren, di posko-posko juga sudah dibuka. Jadi makanya abuya, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat membuat posko. Kalau dulu kita melihat Abuya Mudawali, kemana-mana beliau berdakwah, beliau itu membangun masjid, atau kemana-mana beliau berdakwah membangun surau, atau membangun MTI. Jadi pada masa sekarang Abuya tidak lagi membangun masjid. Kenapa? Karena masjid sudah banyak. Abuya tidak lagi membangun MTI atau sekolah. Kenapa? Karena sekolah juga sudah banyak. Lalu Abuya sekarang membangun posko agar kita barangkali agak berat, yang tua-tua khususnya, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, barangkali berat untuk ke pesantren, tapi masih ada posko. Malam apa wali di sini? Malam minggu. Jadi malam minggu, daripada kita jalan-jalan ke tempat yang tidak baik, daripada kita berbicara yang tidak baik, maka mendingan kita berkumpul-kumpul di posko untuk membicarakan ilmu dan amal. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, pada acara ini sudah menjadi kebiasaan kita, khususnya yaitu setelah Idul Fitri di bulan Syawal, kita membuat acara halal bihalal. Halal, ada orang bilang apa? Halal bin halal, ada juga. Ada halal bin halal, ada halal bihalal. Intinya Bapak Ibu yang terhormat adalah silaturahmi, saling memaafkan. Terlebih-lebih saya, ibu-ibu, terlalu banyak berbicara. Jadi banyak bicara, banyak salah, banyak dosa. Maka sebelum itu saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf lahir dan batin. Di mana Bapak Ibu yang terhormat, kita sudah masuk menjalankan, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses di madrasah Ramadan. Kita sudah melakukan ibadah berpuasa di siang hari,
qiyamul lail di malam hari dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada fitrah, kembali kepada bersih, yaitu pada Idul Fitri dan pada hari-hari selanjutnya. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang sering kita dengar, orang Aceh mengatakan, mencari itu lebih mudah daripada kita mempertahankannya. Begitu jugalah fitrah, yaitu pada Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua sudah kembali kepada fitri, sudah kembali kepada fitrah yang bermakna bersih, yang bermakna suci. Tapi yang terlebih penting, juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita dapat mempertahankan fitrah. Sebab Bapak Ibu yang terhormat, hampir semua amal, hampir semua ibadah, terlebih-lebih pada haji, terlebih-lebih pada umrah, para guru-guru, para ustadz bilang kepada kita, apa tandanya haji yang mabrur? Apa tandanya umrah yang mabrur? Nanti kalau pulang dari sana, itu sifat-sifat kita yang jelek sudah tinggal semua di sana. Perangai-perangai kita yang tidak baik, kita sudah bertaubat kepada Allah. Pulang di sana, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu pada haji dan umrah. Pada Ramadan juga seperti itu. Yang selama ini kita melakukan ibadah sebulan penuh, siang dan malam. Pertanyaannya sekarang, apakah ibadah puasa kita itu mabrur atau tidak? Jawabannya, kita setelah Ramadan dengan sebelum Ramadan harus ada perubahan. Kalau kita setelah Ramadan dengan sebelum Ramadan masih sama-sama saja, itu tandanya ibadah kita tidak mabrur. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, inilah Abuya yang tidak henti-hentinya mengajak kita agar kita bisa menjadi sebuah umat yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkan maksiat. Di mana-mana dibangun posko, di mana-mana kita diajak. Bukan hanya di pemerintahan, bukan hanya di kota, bukan hanya dengan orang kaya, bahkan sampai ke luar negeri. Abuya, ada posko di Malaysia, ada posko di Manado, ada posko di Sulawesi, ada posko di Jakarta. Intinya untuk apa? Untuk kita dapat menjadi sebuah umat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Agar kita bisa menjadi sebuah umat yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dan dapat mengajak orang lain untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Sehingga Abuya kemarin bertanya kepada kami dalam mengaji. Dalam hidup dan kehidupan ini apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita jaga? Lalu Abuya bilang kepada kami dan kepada kita semua,
Yang harus kita jaga itu yang pertama adalah iman. Apa yang kita jaga, ibu-ibu? Yang pertama itu iman. Yang kita jaga itu akidah kita. Yang kita jaga itu iman kita, iman istri kita, iman suami kita, iman anak-anak kita, dan iman lingkungan kita, agar berkeyakinan penuh kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita jaga? Yang kita jaga itu adalah amal kita. Yang kita jaga itu ibadah kita. Yang kita jaga itu amal dan ibadah keluarga kita. Yang kita jaga itu adalah amal dan ibadah anak-anak kita. Ini yang kita jaga. Sebab Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kalau kita bertanya, dan juga Abuya sering bertanya kepada kita, mana lebih banyak orang yang salat daripada yang tidak salat? Mana ibu-ibu lebih banyak? Lebih banyak yang tidak salat. Dan orang kita hari ini, ibu-ibu, tidak salat itu tidak malu-malu lagi. Ada suami tidak melakukan salat, dia tidak malu lagi kepada istrinya. Ada istri tidak salat, dia tidak malu lagi kepada suaminya. Ada anak meninggalkan salat, dia tidak takut lagi kepada orang tuanya. Maka Abuya kemarin 2 bulan sebelum Ramadan, 4 bulan sebelum Ramadan lebih kurang, Abuya perintahkan kepada kita buat baleho. Dan ditulis di baleho itu, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Ini belum lagi ditanya, yang salat tadi yang sedikit itu, mana yang lebih banyak salatnya itu berjamaah atau tidak berjamaah? Lebih banyak yang tidak berjamaah. Yang berjamaah ini ditanya lagi, mana yang lebih banyak dia berjamaah itu yang datang ke masjid daripada yang tidak datang ke masjid? Yang di dalam masjid itu ditanya lagi, mana yang lebih banyak yang khusyuk daripada yang tidak khusyuk? Nanti ditanya lagi, mana yang lebih banyak istiqamah dengan tidak istiqamah? Itu banyak kampung sekarang Pak Imam, yang azan dia, yang pertama yang buka masjid dia, yang bentangkan tikar dia juga, yang azan dia juga, yang jadi imam dia juga, yang jadi makmum dia juga, nanti yang dikena fitnah dia juga. Itulah kita sekarang, Ibu. Maka lihat bagaimana amal Abuya, bagaimana istiqamah Abuya. Tapi anehnya Abuya dituduh juga macam-macam. Kita hari ini Bapak Ibu yang terhormat, untuk mencari orang alim itu banyak hari ini. Mencari orang pintar itu banyak. Bahkan orang bijak mengatakan, Indonesia ini tidak krisis orang pintar, tapi krisis orang benar. Cukup banyak profesor hari ini, cukup banyak doktor hari ini, cukup banyak intelektual hari ini, cukup banyak ulama hari ini. Tapi mencari ulama amilin itu sedikit. Kalau kita ke tempat Abuya, ibu-ibu, yang menjadi imam sembahyang maghrib itu Abuya. Yang menjadi imam sembahyang isya itu Abuya juga. Yang menjadi imam sembahyang subuh Abuya juga.
imam zuhur dan asar Abuya juga. Itu MPU, kalau di tempat kami, di masjid kami itu, kami lantik imam 3 orang. Kenapa harus 3 orang? Kata imam kalau 1 orang nggak mampu. Harus 3 orang. Imam maghrib dan isya 1 orang. Imam subuh 1 orang. Imam zuhur dan asar 1 orang. Berbeda dengan tempat Abuya. Kalau tidak diangkat 3 orang imam satu masjid ini nggak. Bakal azannya nanti bukan 5 kali. Azannya 3 kali saja. Kalau kampung kita azannya sudah kurang dari 5 kali, itu tandanya kampung kita mau kiamat. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi yang kedua kata Abuya, yang kita jaga itu adalah ibadah dan amal kita. Yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga itu adalah akhlak kita. Seperti yang kita dengar, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Cut, dan juga kita lihat di media sosial, kita lihat di berita-berita hari ini. Tidak sedikit sebentar-bentar narkoba. Ini yang sedihnya, kalau tertangkap narkoba di Medan, di Palembang, di Jakarta. Kalau kita lihat di media sosial dari Aceh. Kita lihat lagi besok beritanya dari Aceh. Kadang-kadang kita malu dan malas melihat berita. Nanti ujung-ujungnya kita lagi. Ini hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, cukup banyak orang yang menggunakan yang narkoba, yang mabuk-mabukan, yang judi online. Habis itu penzina, pembunuh, perampok, pencuri, pembegal. Ini kami dengar pembegal. Dulu Abu Muda sempat dibegal di sini ya. Ini akhlak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Apa yang harus kita jaga? Akhlak. Yang pertama yang kita jaga itu adalah iman dan akidah kita. Yang kedua yang kita jaga itu ibadah dan amal kita. Dan yang ketiga yang kita jaga itu adalah akhlak kita. Itu di tempat saya, ibu-ibu. Kalau tidak tadi di sini yang mendaftar itu SD, SMP, ya, SMA dan orang tua-tua. Saya di tempat saya itu yang mendaftar itu mantan penjudi, sudah hang. Ini baru sampai kemarin mantan narkoba. Dia mau bertobat, tidak ingin lagi. Ya. Diancam sama istrinya, abang kalau nggak tobat saya nggak mau lagi. Ya. Bagus juga lah, ya, diancam sama istrinya. Kalau abang nggak mau tobat, nggak mau berhenti, ya sudah cukup sampai di sini. Kalau kita biasanya ngancam suami apa? Kalau nggak kasih belanja ya ibu ya. Sebenarnya kita ngancam suami itu bilang sama suami, kalau abang nggak mau salat, ya sudah cukup sampai di sini saja. Uang nggak apa-apa, boleh belanja sedikit. Yang penting salat. Boleh seperti itu ibu-ibu? Boleh, nah, itu hebat. Kalau di tempat kami di sana enggak ibu. Perempuan itu ribut kalau kurang belanja dari suaminya, tapi tidak pernah ribut kalau suaminya tidak salat. Jadi ini ibu-ibu karena diancam, akhirnya iya saya mau mengaji. Dan hebatnya istrinya ini, kalaupun abang pergi mengaji 1 tahun 2 tahun, asal mau bertobat, saya siap menunggu dan setia kepada abang. Nah ini hebat. Ini bapak ibu yang terhormat. Apa tadi kata Abu ya? Yang ketiga adalah menjaga akhlak. Lalu yang keempat, apa yang harus kita jaga?
Yang harus kita jaga itu adalah ahwal kita. Yang harus kita jaga itu adalah hadap dan kemauan hati kita. Hadap dan kemauan hati kita itu agar senantiasa terus kepada Allah, tidak kepada lainnya. Tujuannya untuk apa? Agar kita dapat, kata Abu ya, agar kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki. Jadi sehingga Abu ya bertanya kepada kami, kita mana lebih sering tajalli Allah di dalam hati kita daripada lainnya? Lebih banyak tajalli lainnya. Jadi hadap hati ini ibu-ibu, bagaimana kita memperbaiki hadap hati kita? Bagaimana kita memperbaiki kemauan hati kita agar senantiasa terus kepada Allah? Ini diajarkan di dalam tauhid tasawuf, diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Inilah pentingnya ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Makanya Abu ya mengajak kita berzikir. Ya. Banyak orang yang berfikir, tetapi sedikit sekali orang yang berzikir. Jadi memang ada pertanyaan begini MPU. Untuk apa diajak orang berzikir, mengatip-katip mentong, sembahyang hana cakong. Ini ada pertanyaan seperti itu. Sebab sebenarnya dalam konsep tasawuf ini ada dua model. Yang pertama ada namanya salik majzub. Ada konsep yang kedua majzub salik. Pemahaman ini banyak versinya. Ada versi awam namanya, ada versi khawas, ada versi khawasul khawas. Kita tidak perlu menjelaskan yang terlalu tinggi, menjelaskan yang rendah saja. Bagaimana pemahaman salik majzub? Salik majzub ini artinya apa? Dia mengaji dulu, belajar dulu, kemudian dia mendapatkan cinta. Tapi juga tidak mustahil ada orang dia mendapatkan cinta dulu, baru dia beramal, baru dia mengaji, baru dia belajar. Inilah hari ini yang dipersoalkan, ini yang dipertentangkan. Tidak mungkin itu. Padahal apa yang kita saksikan hari ini? Apa yang kita saksikan hari ini? Dengan tauhid tasawuf, banyak penjahat sudah bertaubat. Dengan tauhid tasawuf, banyak pengedar narkoba sudah bertaubat. Banyak penjudi sudah bertaubat. Banyak penzina sudah bertaubat. Dan mereka sudah pandai menangis. Hebatnya ada dulu mantan Panglima Gam. Pernah tertembak 9 kali dia. Kebetulan tidak tertembak di bahagian yang fatal. Tertembak di lengannya, tertembak di betisnya, tertembak di pahanya. Saya Abu ya 9 kali sudah tertembak dan saya tidak menangis. Tapi hari ini saya duduk berbicara di hadapan Abu ya. Saya berbicara di samping Abu ya, menggigil badan saya dan saya menangis. Ini apa ini? Ini namanya apa? Majzub salik. Dia sudah mendapat jazbahnya, itu sudah ada. Apa jazbahnya? Tarikan yang di dalam itu. Ini kan ahli maksiat ini. Ada penjudi, ada pemabuk, ada penzina, ada pembunuh dan lain sebagainya.
yang mereka dulu tidak pandai menangis, yang mereka dulu berpantang menangis. Tapi hari ini mereka sudah pandai menangis. Sudah ada rasa takut di dalam hatinya. Sudah ada rasa rindu di dalam hatinya. Sudah ada rasa cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Sudah ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hingga dia meneteskan air mata. Walaupun dia belum belajar bagaimana rukun 13, bagaimana salat yang benar, bagaimana sifat 20, bagaimana akidah 50. Lalu hari ini kita bertanya, salahkah mereka? Mereka bertobat seperti itu, salahkah mereka? Kan kita ingat, kita lihat sejarah dulu bagaimana Nabi Rasulullah SAW pertama-tama dakwah. Ada sahabat yang belum mengerti apa-apa. Dia hanya mengerti cinta kepada Nabi, hanya itu saja. Ada sahabat dia tidak paham apa-apa, yang dia tahu hanya ahad, ahad, ahad. Lalu salahkah cinta mereka? Jadi ini ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat. Kita hari ini yang sudah menjadi salik. Apa salik? Dari kecil kita belajar. Apalagi kalau kami ibu-ibu. Kami lahir di pesantren. Main-main di pesantren. Remaja di pesantren. Besar di pesantren. Nikah punya istri di pesantren, nanti beranak bercucu di pesantren, dan mudah-mudahan mati juga di pesantren. Jadi pertanyaannya, kita selalu di dalam pendidikan itu salik. Adakah jazbah di dalam hati kita? Ada nggak rindu dan cinta di dalam hati kita? Pernahkah kita salat? Salat kita itu dipenuhi dengan raja dan khauf. Salat kita itu dipenuhi dengan cinta dan takut. Cinta dan rindu kepada Allah. Kita sujud itu karena rindu kepada Allah. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Bagaimana agar kita mendapatkan itu? Itu diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Kita biasanya kan sembahyang kilat, ibu-ibu. Sembahyang kilat. Ini nanti ibu-ibu di hari kiamat itu nanti ditanya oleh Allah bukan hanya harta, bukan hanya ibadah, bukan hanya amal, termasuk umur kita nanti ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Jadi kata dokter kita harus tidur 8 jam. 8 jam itu berapa itu? Sepertiga hari, 8 jam harus tidur. Sepertiga. Jadi kalau umur kita 60 tahun, berapa tahun kita tidur? Berarti 20 tahun kita tidur, Ibu. Kalau umur kita 60. Nanti ditanya lagi. JJS kita setiap hari 1 jam. Berarti berapa tahun itu dalam 60 tahun? Habis itu kita main-main berapa jam? Kita ngomong-ngomong yang tidak penting berapa jam? Ibadah kita hanya 5 menit, ibu-ibu. Sembahyang 5 kali, 5 menit, 5 menit, 5 menit, hanya 20 menit. Berarti lebih banyak tidur kita daripada ibadah kita. Lebih banyak lalai kita daripada hadap hati kita kepada Allah. Jadi makanya ini yang diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Seperti dalam makalah tadi, apa kegunaan kita bergabung dengan tauhid tasawuf? Untuk dapat meningkatkan iman kita, agar dapat berakhlak yang baik, agar dapat kita beribadah baik. Ujungnya nanti agar kita dapat bermakrifat,
dengan tauhid hakiki. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, hadap hati kita kepada Allah ini, maka disitulah Abuya mengajak kita berzikir. Sebab dengan zikir inilah dapat membendung gejolak-gejolak yang ada di dalam hati kita. Yang dapat memutuskan angan-angan yang terlalu tinggi. Yang dapat memutuskan, melepaskan kemauan-kemauan kepada selain Allah. Sebab kita terlalu banyak mau. Sebenarnya prinsip orang tauhid tasawuf dan kita diajarkan oleh Abuya seperti itu. Dikutip dalam sebuah ayat, innama u'idzukum biwahidatin antaqumu lillah. Sebenarnya satu saja. Apa itu satu? Bangun untuk Allah. Makanya ulama tasawuf mengatakan, yang paling banyak ingat kepada Allah itu yang sedikit kemauannya. Siapa yang paling sedikit kemauannya? Yang paling sedikit kemauannya itu, orang tasawuf mengatakan yang pertama itu adalah jamadat namanya. Apa itu jamadat? Jamadat itu seperti batu, seperti besi. Itu jamadat, seperti tanah, bumi, langit, bintang. Itu orang tasawuf mengatakan yang paling banyak ingat Allah itu adalah batu. Makanya kita orang mati itu boleh ditaruh bunga atau ditaruh rumput atau batu. Kenapa? Karena bunga, rumput, batu itu bertasbih kepada Allah. Nanti pahalanya mengalir kepada orang yang ada di dalam kubur. Kalau dulu pada masa Nabi mengambil pelepah korma lalu diletakkan di atas kubur. Kalau kita membersihkan kubur itu ibu-ibu, yang kita buang itu yang sudah layu saja. Kalau ada rumput yang sudah layu. Kalau ada bunga yang sudah layu. Jangan yang masih hidup. Teringat saya ada seorang guru perintahkan kepada murid-muridnya. Hei, kalian semua cari bunga untuk saya. Satu orang satu bunga. Satu orang satu bunga. Siapa yang paling bagus bunganya, itu nanti yang paling tinggi nilainya. Lalu murid ini sibuk cari bunga untuk gurunya. Cari bunga untuk gurunya. Ini kayak Abu Muda nih wali. Tempat Abu Muda kan banyak bunga. Rupanya orang santrinya itu waktu balik bawa bunga. Bawa bunga ke tempat Abu Muda. Lalu semua murid mencari bunga, kasih bunga ke gurunya. Lalu ada seorang murid kasih bunga kepada gurunya, bunga yang sudah mati, yang sudah layu. Wahai guru, ini bunga saya. Lalu murid-murid yang lain kan pada mencemooh dia. Bodoh kali kamu nggak lihat bunga kami ini bagus-bagus dengan pot yang bagus, yang masih segar. Kamu masak bunga yang sudah layu kamu antar ke guru kamu. Kamu diketawain sama murid-muridnya. Lalu guru ini terima bunga dari murid-murid semua. Sampai giliran dia diterima juga oleh guru. Lalu guru bertanya kepada murid, kenapa kamu kasih bunga ini ke saya? Wahai guru, saya mohon maaf kepadamu wahai guru. Sudah saya lihat hampir semua bunga lagi berzikir. Kalau saya petik, takut saya mengganggu dia berzikir. Yang tidak berzikir hanya bunga ini. Maka ini saya ambil dia, saya tidak mengganggu dia, maka saya kasih sama guru.
Tapi kalau bunga yang masih hidup saya ambil, dia sedang berzikir, saya mengganggu dia. Ini murid. Tidak mau mengganggu bunga berzikir. Ini kita hari ini, Ibu, bukan bunga berzikir. Manusia berzikir diganggu. Manusia berzikir disesat-sesatkan. Aneh hari ini. Itu apa? Cerita apa tadi? Cerita bunga. Jam berapa ada nih? Jam 12 kurang 10. 10 menit lagi, Ibu. Apa tadi yang banyak berzikir? Yang banyak berzikir itu yang pertama adalah jamadat. Yang kedua yang paling banyak berzikir itu adalah nabatat namanya. Apa itu nabatat? Kalau di sekolah disebut nabati. Nabatat itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Itu yang paling banyak berzikir, nomor 2. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan kemauannya tidak banyak. Yang dia mau hanya 4 macam saja. Dia mau tanah, mau air, mau udara, mau matahari. 4 macam itu sudah ada, sudah cukup. Yang lain dia tidak perlu. Maka dia banyak berzikir. Yang ketiga yang paling banyak berzikir itu apa namanya? Yang ketiga adalah hayawanat namanya. Apa itu hayawanat? Yaitu hewan. Ayam, kambing, kerbau dan lain sebagainya. Yang paling banyak berzikir. Kenapa? Karena kemauannya juga tidak banyak. Cuma lebih banyak sedikit daripada nabatat. Nabatat tadi perlu 4. Ya, tanah, air, angin atau udara dan matahari. Cahaya matahari. Ditambah kalau hayawanat perlu makan. Perlu istri. Ya, hewan perlu istri, Ibu ya. Perlu makan, perlu istri. 6 macam. Lalu yang paling sedikit zikir itu apa? Yang paling sedikit zikir itu adalah insan. Kalau tadi jamadat, nabatat, hayawanat, ini lebih cocok kita katakan insanan. Walaupun itu tidak ada bahasanya, kita katakan aja seperti itu. Insanat. Apa? Karena insan ini, manusia ini kemauannya banyak sekali. Tidak habis-habis. Sudah dikasih istri yang sah, dia pengen juga istri yang tidak sah. Sudah dikasih rezeki yang halal, dia pengen juga yang haram. Sudah kasih gaji yang besar, dia pengen juga yang lain lagi. Maka hari ini yang lebih kejam itu manusia. Terlebih-lebih di Israel. Lebih-lebih di Israel. Yang paling kejam itu manusia. Kalau hayawanan tadi yang dia makan itu memang makanan. Tapi kalau manusia sekarang yang dimakan itu kadang-kadang bukan makanan lagi. Pupuk dimakan juga, besi dimakan juga. Aspal dimakan juga, jembatan dimakan juga, proyek dimakan juga, masjid dimakan juga. Kalau bisa semuanya dimakan. Jadi kenapa ibu-ibu? Kenapa kata ulama tasawuf? Kenapa sedikit berzikir? Karena terlalu banyak kemauan. Terlalu banyak keinginan. Lalu bagaimana cara memutuskan keinginan itu? Untuk memutuskan keinginan itu adalah dengan banyak-banyak kita berzikir. Wala takunu, seperti yang dibaca tadi. Wala takunu
kalladzi nasullaha fa ansahum anfusahum wa ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti mereka yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri hingga dia makan apa saja. Wa ulaika humul fasiqun, adalah mereka itu orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Ini pernyataan Al-Quran. Yang fasik itu siapa? Orang yang lupa kepada Allah. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu orang yang tidak mau menyebut nama Allah. Saya tertarik, saya punya kawan yang selalu memotivasikan saya. Terkadang kami kalau duduk-duduk ada kawan yang agak usil sedikit duduk dengan kami. Lalu kalau kata kawan yang selalu memberi motivasi sama saya, walaupun ini bahasanya bahasa bercanda, kata beliau, kalau duduk dengan dia 2 jam kita duduk, tidak pernah nyebut nama Allah 1 kali pun. Rugi kita, Walid. Nah, ini bahasa bercanda. Artinya apa? Artinya cobalah kita duduk, kita harus banyak menyebut nama Allah. Kita duduk, kita harus banyak menyebut nama Rasulullah. Kita duduk-duduk dengan siapa saja, kita harus banyak menyebut nama orang-orang yang saleh. Sebab menyebut nama-nama orang yang saleh itu bisa penyebab turun rahmat. Kita sebut nama Allah, kita sebut nama Nabi, sering-sering kita sebut nama guru-guru kita yang mulia, kita sebut orang-orang yang saleh. Untuk apa itu? Supaya dapat kita sebut-sebut yang seperti itu dapat menjadi sebab untuk turun rahmat. Jadi makanya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, berbahagialah kita ada Abuya. Berbahagialah kita bisa bersama Abuya. Kemarin Abuya bertanya sama kami, ada enggak ulama-ulama yang membicarakan ini? Spontan kami jawab. Bukan kami jawab tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada 1-2 orang lagi. Terus apa juga ucapan-ucapan, omongan-omongan ulama. Kalau kita duduk dengan ulama-ulama sekarang, kamu dapat proyek enggak? Ada bantuan enggak? Ada aspirasi enggak? Proposal udah siap enggak? Mau ketemu Bapak Bulan, mau ketemu Bapak Bulin. Itu aja di mulutnya. Jadi berbeda dengan kita duduk dengan Abuya. Abuya selalu membicarakan ilmu. Abuya selalu membicarakan amal. Abuya selalu membicarakan bagaimana hadap hati kita kepada Allah. Mana lebih banyak hati kita menghadap kepada anak dan istri kita daripada hati kita menghadap kepada Allah. Mana lebih banyak hati kita menghadap kepada kerja, pangkat dan uang kita daripada hati kita menghadap kepada Allah. Sebenarnya Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita sudah dapat Allah, kata Abuya, maka kita dapat semua. Siapa yang buat langit? Siapa yang buat bumi? Siapa yang membuat sakit? Siapa yang membuat sehat? Siapa yang buat hidup? Siapa yang buat mati? Siapa yang buat miskin? Siapa yang buat kaya? Ibu mau kaya? Minta sama Allah. Boleh kaya ibu. Minta sama. Ini waktu kita bilang minta sama Allah, seperti enggak mengena dalam hati kita. Seperti enggak yakin. Kalau enggak ada kerja gimana? Kalau enggak ada S1 gimana? Kalau enggak ada S2 gimana? Kalau enggak jadi PNS gimana? Kalau enggak ada sawit gimana?
Jarang orang bertanya, kalau nggak ada Allah gimana? Kalau mau kaya minta sama Allah. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Bagaimana agar kita selalu bisa menghadap kepada Allah? Obatnya itu banyak-banyak berzikir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fadhkuruni adzkurkum. Ini Ibu, kalau kita masuk telepon, ditelepon sama Pak Camat, kita bilang sama kawan kita, jangan ribut, ini Camat nelpon. Apalagi kalau yang nelpon itu bupati, jangan ribut, ini bupati yang nelpon. Jadi alangkah bahagianya kita kalau camat nelpon kita, alangkah bahagianya kalau bupati yang nelpon kita. Artinya apa? Bu Camat ingat sama kita, bupati ingat sama kita. Tapi sebenarnya jauh kita harus lebih bahagia lagi kalau Allah ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kamu. Kalau kita sebut nama Allah, maka Allah bersama kita. Disebut dengan zikir. Kalau kita sebut Nabi, maka rohaniah Nabi itu ada bersama kita. Disebut salawat. Kalau kita sebut guru, maka rohani guru itu ada sama kita. Disebut dengan rabitah. Sebut-sebut Allah, zikir namanya. Sebut-sebut Nabi, salawat namanya. Sebut-sebut guru, rabitah namanya. Itu ada di dalam tasawuf. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kenapa kita susah? Kenapa kita sulit? Kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu banyak harap. Karena kita terlalu banyak kemauan di dalam hati kita. Orang yang banyak berharap, itulah orang yang paling banyak kecewa. Tapi kalau kita tidak pernah berharap, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tidak pernah berharap, maka kita tidak pernah kecewa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menghapus harap, ketergantungan hati kita dengan selain Allah? Itu diajarkan kepada kita oleh Abuya dengan zikir ratib serebe. Dengan banyak-banyak kita berzikir, maka terhapuslah belenggu-belenggu hati. Terhapuslah harap-harap yang ada di dalam hati kita, agar kita senantiasa berharap hanya kepada Allah. Jadi dengan itulah ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, kita bisa mempertahankan mempertahankan fitrah kita. Agar terus, jangan fitrah kita itu hanya pada hari raya saja. Kita kembali kepada baik, kita kembali kepada bersih, kembali kepada suci hanya pada hari raya saja. Tidak. Maunya bagaimana? Kita bisa fitrah terus sepanjang hari. Bahkan fitrah di dalam konsep tasawuf, yang dimaksud fitrah di situ bukan hanya sekedar tidak ada dosa, tapi fitrah yang dimaksud di situ adalah kembali kepada tauhid. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, kami rasa cukup sampai di sini. Waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan dalam momen halal bihalal ini kita terus dapat meningkatkan silaturahmi antar sesama kita, lebih-lebih silaturahmi kita dengan guru kita di sini Abu Mahabbah, dan begitu juga silaturahmi kita dengan Abuya. Kalau bisa kita pulang terus setiap hari Sabtu. Nah, di sana ada pengajian bersama dengan Abuya hari Sabtu, atau setidak-tidaknya kita bisa pulang waktu Ramadan, boleh sebulan, boleh 20 hari, boleh 10 hari. Dan kita bisa pulang waktu Maulid, bisa kita pulang waktu Isra. Kita terus bersama dengan guru kita
baik guru kita di sini dan begitu juga dengan guru kita Abuya. Kita terus bersama mulai di dunia ini sampai nanti di hari akhirat. Amin. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Ada orang bertanya dulu ke saya, Bu, Walid, nanti kita di hari akhirat tuh gimana, Walid? Maksudnya apa, Bang? Abang nanya ada hotel di sana gitu? Enggak. Saya mau tanya keadaan di hari akhirat tuh gimana? Keadaan kita di hari akhirat tuh, ibu-ibu, sama juga seperti di dunia, hanya pindah tempat. Artinya apa? Kalau kita selalu berkumpul dengan orang baik di dunia ini, nanti di hari akhirat juga bersama dengan orang baik. Kalau di dunia ini sebaliknya, nanti di hari akhirat juga seperti itu. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Setiap manusia itu bersama orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita di dunia bisa bersama dengan guru-guru kita, sampai nanti di alam kubur kita bersama dengan guru kita, sampai nanti di hari akhirat terus kita bersama dengan guru-guru kita di bawah payung MPTT, dan bawah di payung MPTT itu berada di bawah payungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Lebih dan kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.